wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Syafitri Hafiz dengan NIM A1B020273, kelas A S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Jadi sekarang saya akan membahas mengenai materi rahasia dagang dalam mata kuliah aspek hukum dalam ekonomi. Jadi rahasia dagang menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang mendefinisikan rahasia dagang sebagai informasi, satu, di bidang teknologi atau bisnis, kedua, tidak diketahui umum, yang ketiga, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan yang terakhir, dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Dari definisi ini dapat diketahui dua hal penting, yaitu mengenai informasi yang bersifat rahasia dan tidak diketahui umum. Dapat disimpulkan, apa sih itu rahasia dagang? Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, di mana yang mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Dasar hukum rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 dan disahkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 20 Desember tahun 2000 disahkan di Jakarta. Dengan adanya Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000 memberi dampak munculnya hak rahasia dagang yang dapat dimiliki oleh seluruh pihak. Apa aja sih syarat-syarat pendaftaran rahasia dagang? Untuk mendapatkan perlindungan rahasia dagang, tidak perlu diajukan pendaftaran atau berlangsung secara otomatis, karena undang-undang secara langsung melindungi rahasia dagang apabila informasi tersebut bersifat rahasia, bernilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya, kecuali untuk lisensi rahasia dagang yang diberikan. Nah, lisensi rahasia dagang harus dicatatkan ke Ditjen HKI Kemenkumham. Rahasia dagang memang tidak diwajibkan didaftarkan pada Ditjen HKI Kemenkumham untuk mendapatkan perlindungan hukum. Akan tetapi, untuk mendapatkan pengakuan dan pembuktian mengenai kepemilikan rahasia dagang, ada pemilik rahasia dagang yang mendaftarkan rahasia dagangnya kepada Ditjen HKI Kemenkumham. Nah, dan juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang tidak menjelaskan mengenai tata cara atau syarat-syarat pendaftaran rahasia dagang. Sistem perlindungan hukum rahasia dagang. Suatu rahasia dagang akan mendapatkan perlindungan apabila informasi tersebut sejatinya bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya-upaya sebagaimana mestinya. Yang pertama, bersifat rahasia. Maksudnya bahwa informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Dan yang kedua, mempunyai nilai ekonomi. Maksudnya bahwa sifat kerahasiaannya informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Dan yang terakhir, ketiga, informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah layak dan patut. Berapa lama sih jangka waktu perlindungan hukum dalam rahasia dagang? Dengan adanya unsur keahlian dalam suatu rahasia dagang, maka menyebabkan rahasia dagang tidak memiliki batas jangka waktu perlindungan. Mengapa demikian? Karena yang terpenting adalah selama pemilik rahasia dagang tetap bisa menjaga kerahasiaan dari informasi, maka informasi tersebut masih tetap dalam perlindungan rahasia dagang. Berdasarkan Undang-Undang Rahasia Dagang Pasal 5 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa pemilik rahasia dagang dapat mengalihkan haknya kepada pihak lain melalui cara-cara yang telah ditetapkan dalam undang-undang, yakni pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, sebab-sebab lainnya yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Contoh rahasia dagang pada perusahaan. Yang pertama, perusahaan Five Estate, yaitu perusahaan laundry terbesar di Indonesia. Perusahaan ini memiliki rahasianya tersendiri yang dimiliki oleh pemiliknya, seperti bagaimana cara mengontrol quality control, bagaimana pola kerja dalam perusahaan laundry, dan bagaimana cara strategi marketing perusahaan tersebut. Perusahaan yang kedua, Google. Data center Google merupakan jantung kehidupan bagi mesin pencarian nomor 1 dunia. Data center Google memang dijaga ketat. Data center mencakup jaringan komputer server dan kabel fiber optik berukuran masif yang mampu mengakses 20 miliar laman situs dan melayani 3 miliar permintaan server setiap hari. Hanya segelintir pegawai yang dapat diberi akses ke prasarana tersebut. Nah, maka demikian rahasia dagang pada tiap perusahaan itu dijaga ketat, memiliki bagaimana sih strateginya, bagaimana intinya setiap perusahaan itu memiliki rahasia dagang tersendiri untuk memasarkan jasa atau produknya.